semuanya, perkenalkan nama saya Denada Rachel Noviati Aritonang, NPM Channel 19010, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kombinasi bisnis. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis itu adalah suatu transaksi yang dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Bentuk kombinasi bisnis secara entitas mempunyai tiga bentuk. Yang pertama, merger, kedua, konsolidasi, ketiga, akuisisi. Merger, kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Konsolidasi. Konsolidasi bisnis di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset serta liabilitas dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Akuisisi. Sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah namun saling terikat. Contohnya seperti pada poin pertama, yaitu PTA membeli atau mengakuisisi aset liabilitasnya pada PTB dan PTB akan dibubarkan, itu namanya merger. Lalu PTA, PTB kemudian aset liabilitasnya itu bergabung, A dan B dihapuskan, itu menjadi PTC. Dari gabungan PTA dan PTB, itu namanya konsolidasi. Lalu pada poin ketiga, PTA mengakuisisi sahamnya milik PTB dengan pemilikan lebih dari 50%, maka namanya akuisisi. Merger dan konsolidasi sama-sama akuisisi, tapi pembedanya merger dan konsolidasi yang diakuisisi oleh suatu perusahaan atas perusahaan lain, yaitu aset dan liabilitasnya. Sedangkan yang diakuisisi untuk poin ketiga tadi itu merupakan akuisisi saham. Pada PTB itu saham yang dikuasai PTA itu tetap beroperasi dan beraktivitas. Tetapi statusnya menjadi anak perusahaan dari PTA. PTB dan PTA itu sama-sama entitas pencatatan, tetap sebagai entitas pencatatan. Pada PTA melakukan transaksi selama satu periode. Tiap melakukan proses pencatatan secara akuntansi, kemudian PTB sebagai anak perusahaan pada PTA melakukan pencatatan transaksi untuk aktivitas akuntansi yang dilakukannya. Pada bedanya dari beda perusahaan, PTB menyusun laporan keuangannya, maka disebut entitas pencatatan dan entitas pelaporan. Tapi sejak saham yang dikuasai PTA lebih dari 50%, itu maka PTA hanya cuma entitas tidak sebagai entitas pelaporan. Sebelum PTA mengakuisisi PTB, maka entitas pencatatan dan entitas pelaporan menyusun pelaporan itu sendiri. Anak perusahaan maka entitas pencatatan dan untuk laporan keuangan hanya bergabung hanya PTA. Nama laporan keuangannya itu adalah laporan konsolidasian. Laporan konsolidasian yaitu laporan keuangan yang mengkonsolidasi laporan keuangan atau data dari perusahaan, anak-anak perusahaan yang menjadi satu laporan keuangan. Kenapa menjadi satu laporan keuangan? Karena untuk melaporkan transaksi terjadi pada perusahaan dan anak perusahaan. Kemudian ada motivasi. Motivasinya hanya untuk memperkaya semakin menambah kekayaan perusahaan. Motivasi perusahaan melakukan kombinasi bisnis, apakah merger atau konsolidasi, atau komposisi saham, tujuannya akhirnya memperkaya dan menambah kekayaan si pemegang saham itu tersebut. Motivasinya untuk memperkaya pemegang saham, lalu
lalu di perusahaan itu menerapkan strategi untuk berkaya. Di sini pertama ada pertumbuhan organik dan pertumbuhan anorganik. Pertumbuhan organik itu tersebut pertumbuhan secara natural akibat peningkatan skala usaha dan pendirian usaha baru. Sedangkan pertumbuhan anorganik pertumbuhan perusahaan akibat akuisisi dan pembelian perusahaan sudah berjalan. Sebagai contoh kan, saya mempunyai perusahaan dan saya ingin mendirikan perusahaan baru, yaitu perusahaan pertambangan. Tetapi resikonya apa? Saya sebagai pemain baru di bidang pertambangan, mudah-mudahan saya tidak berhadapan dengan PT Arsi karena sebagai perusahaan yang sangat besar di bidang pertambangan. Bisa jadi berjalan 3 tahun atau 4 tahun saja saya bisa tidak ada lagi karena saya sudah dimatikan oleh kompetitor saya di bidang yang sama yaitu perusahaan pertambangan. Itu menghadapi di pertumbuhan organik. Maka saya mempunyai strategi lain yaitu pertumbuhan anorganik. Saya bagaimana caranya? Saya bergerakkan perbankan tapi memiliki dana yang berlebihan. Maka saya bisa membeli saham dari perusahaan pertambang yang sudah saya estetis, saya berusaha dari membayar 80%, jadi dari tambang tadi menjadi anak perusahaan saya. Jadi mempunyai dua bisnis, yang pertama jadi mempunyai induk perusahaan bisnis yaitu perbankan, dan kemudian yang kedua mempunyai saya anak perusahaan yaitu pertambangan. Keuntungan kombinasi bisnis itu diperolehnya yang lebih besar dari saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Misalkan perbankan mengalami pemunduran, itu masih bisa ditutupi oleh imbalan hasil yang didapatkan oleh bisnis lain. Andai hanya satu perbankan yang bakal mengalami kerugian. Andaikan mereka menerapkan kombinasi bisnis dengan anak perusahaan, jenisnya berbeda dengan bisnis yang lain yang diterapkan oleh induk perusahaan tadi. Maka masih berhubungan dalam keuntungan kombinasi bisnis tersebut. Di sini ada jenis kombinasi bisnis. Yang pertama ada strategi bisnis, integritas vertikal, integritas horizontal, dan konglomerasi. Yang kedua bentuk entitas, seperti awal tadi yang sudah saya jelaskan, merger dan konsolidasi. Itu bagian dari akuisisi, tapi di akuisisi adalah aset dan liabilitas dari perusahaan lain itu sendiri. Kalau aset dan liabilitasnya bubar, itu maka namanya merger. Perusahaan yang bergabung dua perusahaan itu menjadi satu entitas baru, itu disebut konsolidasi. Yang ketiga akuisisi saham, mempunyai akuisisi lebih 50% di perusahaan B, maka B sekarang menjadi anak perusahaannya. Yang ketiga ada metode akuntansi, yaitu polling of interest dan purchase. Nah, kita menggunakan purchase, lebih sering kita menggunakan purchase karena purchase adalah pembelian. Nah, lalu di sini ada standar akuntansi bisnis kombinasi perkembangan ini diatur PSAK 22 revisi 2010 mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Sebelum ini menggunakan PSAK 22 1994, tetapi yang dibutuhkan sekarang yaitu PSAK 65 penyusunan laporan konsolidasi. Di sini ada aspek perpajakan, sangat diperhatikan sama perusahaan lain. Aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis itu juga sering terjadi perhatian oleh peneliti ketika perusahaan mengalami kombinasi bisnis. Lalu di sini ada kombinasi bisnis dan pengendalian. Pengendalian suatu perusahaan yang dimiliki lebih dari 50% saham di perusahaan lain, maka itu bisa disebut hak dalam pengendalian. Menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi. Satu, investor memiliki kekuasaan pada
Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan. Yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mengalami imbalan hasil. Yang terakhir, ada imbalan yang dialihkan, kas atau non-kas yang dikorbankan di perusahaan untuk mengakuisisi. Nah, contohnya saya membeli perusahaan Wilman. Untuk bisa mendapatkan aset liabilitas dari perusahaan Wilman yang saya ambil alih, saya harus mengorbankan sesuatu. Misal saya membayarkannya yang saya serahkan itu pada Wilman sebagai pemilik perusahaan sebelumnya, itu maka disebut imbalan yang dialihkan. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang kombinasi bisnis. Semoga apa yang saya tebarkan ini, yang bisa saya jelaskan ini, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.